Masih di Ayus Pagi, pemirsa, artis Jennifer Jill dinyatakan positif mengkonsumsi sabu usai menjalani tes rambut. Iya, dan polisi ini berencana akan kembali memeriksa suami Jennifer Jill, yaitu Ajun Perwira. Artis Jennifer Jill dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal ini diketahui berdasarkan tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Jill, Ajun Perwira, serta mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Akan menyampaikan terkait hasil daripada pemeriksaan spesimen rambut. Hasil sudah kami peroleh, di mana hasil rambut tersebut adalah benar positif mengandung metafetamin dari spesimen rambut saudari JJ. Hasil ini membuat pihak kepolisian mengkaji kembali sangkaan pasal terhadap Jennifer Jill. Sebelumnya, Jennifer hanya disangkakan pasal kepemilikan narkotika oleh penyidik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu keluarga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjalankan bisnis haram dengan mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan keempat tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba senilai 1 miliar rupiah. Pasangan suami istri JH alias Bapak 46 tahun dan AW 40 tahun warga desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa tunduk malu saat dibawa petugas di Mapolres Jombang. Selain Pak Sutri ini, polisi juga menangkap anak dan menantunya, yaitu FH 25 tahun dan VW 22 tahun. Satu keluarga ini ditangkap petugas karena menjalankan bisnis haram dengan berjualan narkoba. Dari keempat tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat lebih dari 400 gram, serta pil double L sebanyak 128.000 butir. Nilai barang haram ini mencapai 1 miliar rupiah. Dalam menjalankan bisnisnya, keempat tersangka ini membagi peran. Anak dan menantunya bertindak sebagai bandar yang membeli dan mengambil barang dari pemasok, sementara ibu dan ayahnya bertindak sebagai pengedar untuk menjualkan barang haram tersebut. Ibunya Pak Joko sama istrinya ini mengambil barang dari anaknya. Jadi yang membagi dan sebagainya adalah anak dari Pak Joko itu. Barangnya dari mana sana? Informasi masih kita kembangkan lagi, barang dari Mojokerto. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Sosial memusnahkan 200 kg narkotika jenis sabu dan ganja. Seluruh barang bukti merupakan hasil penangkapan 12 tersangka dalam 7 kasus narkotika jaringan nasional hingga internasional. Bu, ya terima kasih kita tangkap. Oke, no problem. Go ahead. 115,8 kg ganja dan 84,5 kg sabu dimusnahkan di halaman kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang, Jakarta. Menteri Sosial pun hadir karena mengambil andil dalam rehabilitasi para pemakai narkoba. Seluruh barang bukti ini adalah hasil pengungkapan 7 kasus narkotika jaringan nasional dan internasional dengan total tersangka sebanyak 12 orang yang terungkap dalam 2 bulan terakhir. BNN menemukan terjadi peningkatan kasus di tengah pandemi COVID-19. Bulan 2 Februari ini masih awal tahun, sudah sedemikian banyak kita berhasil menyita barang bukti narkoba. Nah tentu kita juga mendapat informasi dari masyarakat, terdapat banyak pengguna atau penyalahguna. Nah oleh karena itu kita simpulkan dengan banyaknya supply berarti banyak permintaan, demand. Bukti pada 5 anak tadi, kemudian dengan pengungkapan ratusan kilogram narkoba ini telah menyelamatkan 1,4 juta orang di tanah air. Dari Jakarta, Rian Rahman, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Polisi meringkus warga negara Rusia yang merupakan buronan Interpol bernama Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka. Andrew ditangkap bersama kekasihnya di sebuah villa di kawasan Kuta Utara, Bali. 13 hari kabur buronan Interpol asal Rusia Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka akhirnya ditangkap.
Saat diamankan, buronan kasus narkoba ini tidak melawan. Andrew ditangkap bersama kekasihnya Ekaterina Trubkina. Kekasih Andrew turut diamankan lantaran diduga terlibat dalam pelarian. Kedua DPO warga negara Rusia ini ditemukan di salah satu villa di kawasan Jalan Umalas, Kuta Utara, Bali. Keduanya kemudian langsung dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Didapat informasi kedua DPO warga negara Rusia tersebut sudah pindah lokasi, pindah villa di daerah kawasan Jalan Umalas. Pada pukul 1.15 ketika tim Resmob beserta tim dari kantor imigrasi Ngurah Rai tiba di lokasi, langsung melakukan penggeledahan rumah atau villa untuk mencari keberadaan depo tersebut. Dan tepat pukul 1.30 tim berhasil menemukan kedua DPO tersebut. Sebelumnya, Kamis 11 Februari lalu, Andrew Ayer kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPU Ngurah Rai, Bali saat hendak dipindahkan ke rumah detensi imigrasi Denpasar untuk selanjutnya diekstradisi ke Rusia. Andrew kabur dengan bantuan kekasihnya Ekaterina Trubkina yang berpura-pura membesuknya. Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka selama ini masuk dalam daftar buronan Interpol karena diduga menjadi bandar narkoba di negara asalnya. Andrew kemudian melarikan diri ke Indonesia namun ditangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar 1 Oktober 2019. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Sidi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Andrei Kovalenka kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali pada 11 Februari lalu. Warga negara asal Rusia tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Inilah video detik-detik kaburnya Andrei Kovalenko, WNA Rusia yang masuk daftar buronan Interpol dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Ia berhasil kabur saat merampungkan proses administrasi pemindahan ke rumah detensi imigrasi Denpasar. Kovalenko kabur diduga dibantu kekasihnya, Ekaterina Trubkina, yang tengah menjenguk. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi perekaman sidik jari dan foto. Yang bersangkutan dikunjungi oleh istrinya, namanya Ekaterina Trubkina, meminta waktu untuk bertemu dan membelikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan, dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, keluar kantor imigrasi. Andrei Kovalenko sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas 2A Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali karena kasus narkoba. Setelah masa hukuman berakhir, ia diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPU Ngurah Rai untuk selanjutnya akan dideportasi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Penyidik KPK geledah kediaman politikus PDIP Ihsan Yunus di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan terkait kasus korupsi dana bansos COVID-19 Kementerian Sosial. Rabu sore, 7 orang penyidik KPK menggeledah rumah anggota Komisi 2 DPR RI Ihsan Yunus di Jalan Kayu Putih Selatan 1 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, petugas menggeledah 4 ruangan yang salah satunya merupakan ruang kerja. Meski demikian, tidak ada keterangan yang disampaikan penyidik dalam penggeledahan. Sementara itu, pemirsa, 2 terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19, Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar, kemarin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Kedua terdakwa yang merupakan pengusaha diduga memberi suap sebesar 3,2 miliar rupiah kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 bawahannya. Suap diberikan agar kedua terdakwa mendapat jatah proyek pengadaan bansos COVID-19. Pedagang pasar Tanah Abang kembali jalani vaksin tahap 2. Ini pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.